Dan sudah ada Eve juga nih yang akan dipegang sama Moon harusnya ya. Yep, betul. Salah satu hero yang cukup disukai juga karena kemarin dia sempat dipick oleh Moon sendiri ketika bertemu dengan Omega. Dan ada Ruby. Wah ini mungkin dipersiapkan dulu nih ya buat hero-hero lock yang bisa ngincer nanti ke arah jungle dari Arceus. Atau mungkin lebih diprioritaskan ke kombonya sih, karena bisa juga. dengan combination-nya dan juga ada Ruby di sana. Kalau misalnya dia bisa mendekat ke arah tim Marky Hoshi, itu pasti akan membuat efek yang cukup berkesinambungan. Jadi Symphony of Steel dari Real Manipulation dan juga Unoffended ataupun Dondoran Lofting dari seorang Ruby bisa dipadankan. Tapi terlalu cepat ya sih ngambil Ruby ini yang di... Mungkin masih bisa Karena masih ada yang lain ya, Julian masih ada, ini masih terbuka banget loh. Apakah Julian nggak se-OP itu, Link, makanya nggak diprioritaskan? Untuk OP atau enggak, overpower atau enggak, balik lagi tergantung ke strategi tim sih. Iya. Kalau misalkan kita lihat memang jungle assassin ya, mungkin seperti Albert itu bakal bahaya banget seharusnya. Iya ya. Tapi kalau misalkan balik lagi ke Todak gitu kan, Todak dia kuat dengan jungle tankernya dia seperti Barat, Baxia tadi, atau mungkin Karina bisa jadi. Mungkin kalau kita membahas sedikit soal ini ya, untuk Ruby-nya dulu deh. Ruby di phase pertama di pick kecepatan atau enggak, mungkin memang dari Todak dia ingin bermain dengan counter setup yang kita tahu lah directnya udah muncul gitu kan. Direct ini nggak usah dicari karena dia bakal maju sendiri. Nah ketika momen dia maju itu counter inisiasi dari Ruby dengan Unoffended mungkin Dondoran Lofting itu yang akan sangat efektif untuk balikin keadaan pastinya gitu kan. Dan emang direct sendiri tipe yang hero sekali masuk dia nggak bisa keluar lagi, dia bukan tipe hero itu. Oke, tapi respect band lagi untuk Baratsnya Momo. Nggak dilepas ya dari game yang pertama di band, game yang kedua pun Barats diamankan. Juga Fanny untuk seorang Albert, dimana Albert kalau Fanny-nya lepas juga ini akan menjadi sesuatu yang meresahkan untuk Todak Malaysia. Melihat di sana mungkin ada Ruby yang bisa mengkit pergerakannya, tapi ini cukup unik juga Hylos. Benar. Hylos ya. Mereka di Halos berarti ada kemungkinan Natalia nggak sih? Atau mungkin kita bakal ngeliat salah satu hero yang mungkin Hellcat juga bisa kan? Bisa banget sih untuk jungle assassin yang Ngumpet-ngumpet tabrak di awal gitu gitu kan, ya. susah lawan hero-hero keras kayak Hylos Mubarak, bisa banget muncul memang. Dan ya kalau misalkan roamer masih ada roamer lagi sih yang banyak gitu. Hellcat kena ban jelas ya karena memang bahaya banget, gak ada depannya nanti dia kan. Esmeralda sibuk di lane, Ruby sekali nge-skill kena silent, ya bahaya banget memang. Ini ban yang cukup bagus juga sih untuk Todak sendiri. Oke, ini cukup menarik. Apakah dengan nge-ban ke arah Hylos emang Arceus tadinya pengen main Hellcat terus tiba-tiba Todak kemakan beatnya terus ya udah kita ban aja nih Hellcatnya. Biar aman juga, tapi pick keempat dari Arceus adalah Beatrix yang ini dia gue tunggu-tunggu banget, Beatrixnya Skylar nih. Bisa nggak seorang Skylar dengan Beatrix yang dia pakai, pawangnya Beatrix tadi bilang, itu menunjukkan performa terbaiknya di game kita yang kedua ini, Lim? Match-up-nya belum kelihatan sih sebenarnya. Tapi ya Beatrix sendiri ya sekarang kalau untuk early banget di lane phase-nya dia nggak bisa terlalu yang membabi buta gitu, nggak bisa yang langsung ugal-ugalan ya di awalnya ya? Nggak bisa. Oke. Dia harus farming dulu, paling enggak dia punya satu item mungkin atau setengah lah, kalau dia pecahannya aja itu udah lumayan berdamage gitu. Legend Sword 2 biji gitu ya? Bisa ya? Ya bisa. Oke, dan kita menuju ke arah pick terakhir dari tim Todak Malaysia yaitu Cloud dan juga Baxia. Lagi dan lagi Baxia diamankan oleh seorang Momo. Tadi aku pikir mungkin Ciku mau ambil Kufa lagi ya, tapi punya feeling memang kayak Cloud ini dia nyaman banget sih. Dari zaman masih ada Iwan juga ya, dia masih pakai Cloud dan bahkan masih dibawa juga untuk di MSC. Tapi ngeliat teman-teman Todak mereka juga sebenarnya di game kedua kali ini mereka tidak terlalu terpressure ya. Masih cukup pede juga nih dengan game kita yang kedua. Dan ini cukup menarik tentunya dari Arceus yang dimana kita akan melihat nih dengan grafik yang dibawakan oleh Arceus dan juga Todak, siapakah yang akan ngamanin game keduanya. Karena kalau ngomongin grafik nih dua-duanya sama-sama kuat dari semenjak game pertama ya. Ya aku suka banget last pick Karinanya sih. Aku suka banget last pick Karina dari teman-teman Arceus karena memang Cloud-nya juga udah muncul gitu kan. Yang kita tahu lah Blazing Duet kena Karina itu ya ampun susah banget kan jadinya.
Dan ya kalau misalkan kita melihat kompleks ya kali ini mungkin bisa dibilang walaupun nggak terlalu powerful banget tapi Todak ini cukup kompleks. Dia punya crowd control, dia punya burst damage juga nantinya pastinya dari Cloud dan dia punya frontliner yang cukup kuat dari Baxia ataupun Ruby. Let's see siapa yang akan unggul dari early-nya duluan. Oke, dan langsung saja kita menuju ke Land of Down di game yang kedua, match kedua hari ini antara RRQC dan juga Todak Malaysia, di mana tadi di game yang pertama RRQC berhasil mendominasi dengan 1 poin dari best of 5 series. Kita menuju ke arah mid lane di mana Clay di sana masih coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sudah cukup sekarat, tersisa 1 HP bar saja dari seorang Clay yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Bermain lebih agresif kali ini dari tim Todak mencoba untuk memberikan pressure di area sungainya, sementara Ciku pun juga diberikan pressure yang sama oleh Skylar ini. Mungkin tipikal yang kita tahu memang Beatrix meskipun sudah terkena nerf ya, tapi tetap aja ingat Skylar ini pengguna Beatrix yang benar-benar harus diwaspadai, harus di-respect banget. Dan bahkan sampai Yams turun ke bawah untuk nge-babysit seorang Ciku. Ya, Yams harus membabysit seorang Ciku. Melihat di sana, Skylar pun masih cukup kuat laningnya, melihat Grok dari seorang Finn sudah mulai mendekat juga untuk mendapatkan fight dari River yang kita saksikan di sini. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semua yang lagi pada nonton, kita ada promo dari GrabFood di mana kalian bisa mendapatkan diskon hingga Rp20.000 serta mendapatkan pulsa gratis. Caranya gampang, tinggal scan QR code yang di bawah ini tapi lihat ke arah tengah di mana Finn di depan sana sudah cukup sekarat flicker dan harus melarikan diri terlebih dahulu. Iya, tidak mau terlalu overcommit juga kali ini dan bahkan Yams ini keberadaannya yang selalu rotasi terus-menerus juga perlu diwaspadai oleh RRQC. Membuat armament RRQC gak bisa terlalu mungkin free ya seperti game pertama karena ini udah mulai ada yang tahan badan di area depan, mulai ada yang coba untuk membuka vision juga. Ciku kali ini masih sama-sama level 3 juga dari kedua bot laner. Gak mau terlalu overcommit dari kedua pemain ini dan bahkan mereka coba untuk mungkin nahan terlebih dahulu, ngecicil ngedapetin gold turret di 5 menit pertama. Sementara dari Turtle sudah mulai spawn. Ya, kita lihat di sini Turtle yang pertama berhasil diamankan dengan seorang Albert. Baik sekali, downing lah dikeluarkan untuk memukul mundur Yams yang masih cukup sustain. Albert di depan sana, Watcher didapatkan dari seorang R7 dan betul saja 2 orang hilang. Sementara itu R7-nya masih ingin dicoba lebih. Spectral Step dikeluarkan, belum bisa untuk mengeksekusi Moon yang tadi berdiam diri mengeluarkan World Manipulation. Tapi di arah bawah datanglah Ciku, entah dari mana yang tiba-tiba menyambut dengan Blazing Duetnya ke arah Finn Cimomo. Iya, membuat Finn harus terpick off begitu saja dan bahkan kali ini reset lagi dari kedua tim. Ini yang justru ya cukup berbahaya juga ketika Ciku yang kita tahu Cloud ini punya satu buah ini kan Battle Mirror of Image. Ini dia yang membuat dia bisa mobilitasnya tuh tinggi banget. Jadi informasi harus benar-benar terus update dari RRQC. Kalau misalnya Skylar ngeliat, wah ini Cikunya missing nih, gak ada di bawah. Ini harus mulai hati-hati juga. Satu buah sniper tentunya dari sebuah Skylar. Dari seorang Skylar membuat Ciku harus mulai respect terhadap damage yang dimiliki oleh seorang Beatrix. Dan untuk itemnya. Wow, Skylar, dari Ciku maksudnya, dari Ciku dan Skylar ya pastinya ini pertarungan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi dari Ciku ini dia nggak pakai sepatu loh, dia berani banget dan berani di mana itu kita lihat dari Watcher baik sekali mendapatkan seorang Moon. Masih coba untuk lebih, Momonya menjadi target selanjutnya. Tapi tadi benar-benar miskalkulasi damage dari Moonnya ya. Nggak memperkirakan kalau misalnya ada Finn yang melakukan flicker dan juga Watcher ke arahnya. Tapi kita lihat di sini juga ada Transformer Pass yang bisa kalian dapatkan di in-game Mobile Legends. Jadi login sekarang, lalu ikuti questnya dan akan dapatkan Transformer Pass. Karena kalian di sana bisa mendapatkan banyak sekali skin-skin terbaru juga Battle Recall dan juga Battle Emote. Tapi kita merujuk ke arah gamenya di mana Finn tertarik oleh Ammo Vended. Finn dalam bahaya. Lewat manipulasi di pop up, belum mendapatkan siapapun di sana. Target selanjutnya adalah R7. R7 harus lari ke belakang tapi Polistar pun dari Formation. 3 orang terkena. Malah Momonya yang harus hilang di tangan seorang Clay. Baik sekali killing spree didapatkan oleh Albert. Dan Turtle yang kedua sepertinya tidak akan dikontes oleh Todak Malaysia Cimomo. Lihat Skylar yang sabar banget tadi nunggu di area bushnya. Dia benar-benar nungguin formasinya sampai offside banget. Dia langsung keluar dari bush dan bakal coba dibalikin keadaannya kali ini. Tapi Moon bakal coba dikejar, lari dengan sprint. Takut ada seorang Albert, tapi bahkan Momo pun mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Sehingga membuat Moon masih bisa survive. Lari ke belakang terlebih dahulu, melihat di sana darahnya atau
HP-nya sudah cukup terkuras. R7 di arah atas, coba untuk mengamankan gold trap-nya. Pistol trap dikeluarkan, R7 beradu mekanik dengan 4 mace. Ya mungkin kalau bisa dibilang Esmeralda adalah natural counternya D-Rod, tapi kita benar-benar menunggu nih momen apa dari seorang R7 dengan D-Rodnya ke arah seorang Esmeralda 4 mace. Tapi sementara itu dari emblemnya. Tapi tunggu dulu di arah bawah, malah Cikunya yang hilang. Entah kenapa. Kita lihat tadi benar-benar backup dari Vin yang mendapatkan Ciku harus hilang lagi dan lagi. Di zoning out begitu saja. Yum dalam bahaya. Nggak bisa lari kemana-mana. Tahu yang harus bisa dikeluarkan dari seorang Albert. Albert dikejar, mau nggak mau lebih karena dia harus berhati-hati. Terlihat 3 orang player di area bawah. Dia harus memikirkan apabila ingin coba masuk ke arah Albert, harus memikirkan cara keluarnya yang terbaik. Gimana caranya cuma ngomong. Iya, ini numbangin 2 pemain tentunya di area bawah cukup untuk organisasi dan bahkan Formis pun tumbang di area atas karena kita tahu seberapa kuatnya Darat untuk di early-nya ini membuat Lim juga nggak sanggup untuk memberikan analis karena fight terus ya Lim ya. Iya benar karena memang fight-nya ini dari awal sudah ada gitu kan, apalagi dengan hero-hero inisiator yang banyak banget dari kedua pihak bahkan itu. Iya, di fight terus-terusan dan bahkan Cikunya tumbang begitu saja. Bandit dari seorang Yam sekali ini, tapi lihat mistik dari seorang Vin dari seorang Clay membuat tentunya 2 pemain dari Todak tidak mampu untuk melakukan lanjutan lagi. Dan bahkan kali ini meskipun ada 1 buah Falling Starmon, Formis bakal coba dipukul mundur dan bahkan Yam pun tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari arah Kiyoshi. Dan bahkan mereka sudah sampai masuk ke area jungle dari pemain-pemain Todak. Dan buat teman-teman juga yang pengen lihat live secara langsung dari MSC, kalian bisa ikutin juga MSC Live Carnival dan jangan lupa ya tentunya langsung aja di follow di TikTok kita di MSC 2022. Sementara itu kita lihat kalau Rivernya Arzavan flicker untuk melarikan diri ke area belakang karena dikejar oleh Momo yang coba untuk melakukan inisiasi ke arahnya dari mid lane-nya. Turret pertama berhasil dihancurkan. Skylar baik sekali menggunakan Weskernya untuk mendapatkan turret di bagian mid lane. Sementara itu Dining Light dikeluarkan untuk mengclear minion terlebih dahulu. Melihat di sana sudah ada 3 orang player yang bahkan menuju ke arah bottom lane. Target menjadi outer turret di arah bottom lane ini adalah target selanjutnya dari tim RRQ Hoshi. Karena mereka cukup unggul, 5.000 bahkan 6.000 net worth diunggulinya di menit ke-7 ini. Sedangkan dari tim Todak masih cukup kesulitan untuk mempertahankan setiap lini wave-nya. Iya, tapi kali ini Ciku mencoba untuk menahan di area atas dan bahkan sudah ada Falling Starmon keluar dari sana. Formis R7 bakal coba dikejar begitu saja. Menelan damage yang terlalu banyak dan bahkan 4 pemain formasi 4-1 dibawakan Todak dan bahkan menumbangkan R7 di area atas. Tapi itu akan menjadi pertukaran yang mahal karena lihat RRQ Hoshi mereka dapetin 1 turret lagi di area bawah Lim. Iya 1 inhibitor turret yang menjadi bayaran pastinya. Tapi aku suka banget sih dari komitnya tim Todak ini ya. Mereka tahu ada informasi yang diberikan bahwa R7 tidak memiliki spell, flickernya masih delay. Dan oke, mereka komit bahkan 4 pemain untuk dapetin killnya. Jadi untuk ya masalah disiplin ya, mereka disiplin banget walaupun memang dari RRQ juga dia pintar untuk mengambil kesempatan gitu kan. Ini momennya nih, R7 bakal diincar. Oke, kita mirroring, kita dapetin inner turret dan ya ini hasil inner turret yang di bagian bottom lane udah berhasil diamankan sebagai trading ke R7 tadi. Ini pelan-pelan tapi pasti ya sebenarnya ya Radit teh. Dan cukup kesulitan juga di menit ke-8 ini di mana Todak hanya mengumpulkan 3 poin kill saja berbanding terbalik dengan RRQ 9 poin pin. Kita lihat dulu ke arah mid-nya di mana Vin di sana menjadi target dari tim Todak Malaysia. Tapi Downing Light keluarkan ke Ciku. Baik sekali combo yang dikeluarkan dari Downing Light dan juga Renas Apati dari seorang Skylar mendapatkan Ciku yang memiliki tersisa sedikit saja HP di area mid lane-nya. Tapi kita melihat di Lord yang pertama ini sudah mulai spawn di lane of down, akan cover maze mengganggu di sana. Coba untuk ke arah depan terlebih dahulu. Harus berhati-hati karena Momonya yang dalam bahaya. Sedikit saja SP masih bisa melarikan diri dengan terus poisons-nya. Semua stick field dikeluarkan untuk memukul mundur semua player dari Yams pun nggak bisa maju ke arah depan. Tapi kita lihat Lord yang pertama berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi dengan sangat cepat. Mereka mendapatkan Lordnya cukup gratis dan karena tidak ada perlawanan dari Todak Malaysia menuju ke arah Lord. Ya dan bahkan Formis yang tadi udah ngumpet aja tuh nungguin di bush. Ketahuan juga sama posisi dari seorang Vin. Dan ini membuat Todak tentunya tidak mampu untuk mengkontes Lord yang sedang menuju ke area bawah. RRQ Hoshi mereka bermain dengan sangat objektif dan bahkan kayak aku mau minta analisnya 5 ini susah banget karena
terus-terusan tim fight ya. Fight-nya terus-terusan terjadi, jadi emang nggak sempat buat menganalisa nih. Tapi kita lihat dulu, di mana Lord sudah mulai muncul di arah bawah, di arah atasnya R7 beradu dengan Formace di sana nggak bisa sepertinya untuk mempertahankan inner turret di bagian top lane. Kita lihat ke arah bawah, Finn-nya dari depan, coba untuk mengkaiting terlebih dahulu, menunggu momen yang pas untuk melakukan wall charge. Akankah Finn di sana mampu mendapatkan momennya ke Downing Light menuju ke arah seorang Cikunya harus di-call terlebih dahulu ke arah belakang. Lord sudah mulai mendekati ke arah ini di turret bagian bawah, tapi malah Diamond Bandit belum mendapatkan siapapun di sana. Nice banget, Abyssal Strike dari seorang R7. Formace-nya untuk maju ke arah depan, untuk memukul mundur dua orang player bahkan yang di arah bawah. Tapi kita lihat di arah bawahnya tidak ada lagi player yang bisa untuk bertahankan inhibitor turret, tapi masih ada spell dari turretnya yang membuat minion harus hilang semuanya, Cimomo. Iya, itu kalau menurut aku ya Lim, kayaknya ya mesti agak kecepatan gak sih nariknya, soalnya posisi teman-temannya tuh masih jauh juga gak sih? Itu kalau menurut aku miss mekanik sih. Karena dia mau flicker itu. Dia mau tarik sama flicker. Oh, tapi enggak. Mungkin miss mekanik ya. Karena flickernya gak mau cek. Beda cerita kalau misalkan tadi dia pakai flickernya juga. Satu target siapapun target yang diambil ke dalam area base itu bisa banget untuk diambil duluan dan kejadiannya mungkin beda lagi. Iya. Tapi paling enggak dia masih bisa untuk mempertahankan base turretnya. Belum ada base turret yang berhasil ditumbangkan. Ini satu poin yang lumayan lah dengan keunggulan yang jauh banget dari 8.000 dan dia bisa tahan base-nya itu lumayan kok. Lumayan lah ya, dari Todak sendiri setidaknya gak gundul satu inhibitor turretnya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton MSC nih, ingat di dalam ini game juga lagi ada event. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, kalian bisa ikutin event MSC-nya karena ada skin Parsha yang selama ini kalau kalian lihat di iklan tuh keren banget kan, kalian bisa langsung punya sekarang. Gue sih udah langsung beli sih waktu ada yang pas. Tapi sementara itu purple buff-nya di kontes belum bisa diamankan dari seorang Albert, masih didapatkan oleh Momo di depan sana. Kita akan segera menyaksikan 30 detik lagi menuju Lord yang kedua. Meskipun kita sudah tahu di mana Lord yang kedua ini sudah enhance karena pada saat waktu Lord muncul ini sudah menit di atas menit 12. Betul, dan buat teman-teman juga nih yang suka banget sama Transformer, wah sekarang MLB udah collab sama Transformer juga, jadi kalian kalau 10 kali spin pertama itu udah pasti dapat satu ya. Iya, Grimlock, Roger Grimlock, betul. Tapi lihat di depan sana, Yum sama Downing Light yang sangat baik didapatkan Yum. Moon menjadi target selanjutnya karena terkena spreadan dari Downing Light oleh seorang Clay. Moonnya balikan diri ke arah belakang, Ciku mencoba untuk Blazing Duet. Skylar menjadi target utamanya, masih coba untuk bertahan. Lihat di depan sana, Momonya mencoba mencari celah, mencari vision ke arah depan karena melihat Lord yang kedua sudah mulai muncul dan sepertinya ini akan cukup sulit untuk Todak bertahan karena mereka belum siap setup ke arah Lord ke Cimomo. Dan plus minus sih sebenarnya ketika Ciko tadi Blazing Duet ya, dia secara nggak langsung sebenarnya membuat pemain-pemain Arceus ini agak low. Tapi dia juga ngebuang satu resource skill yang cukup mahal menurut aku. Iya, dia pakai sprintnya tadi ketika dia masuk dengan Blazing Duet. Dan dia itu berhasil nge-trigger flicker dari yang dari Skylar ya. Dia berhasil nge-trigger flicker dari Skylar. Ya memang kalau kita lihat juga tidak ada Wing of Nether. Ini yang bikin tadi berani banget maju ke depan. Benar, tapi kita hati Albert jangan sampai terculik kali ini. Momo dan juga yang mencoba untuk menahan pergerakan Albert kali ini, yang mencoba untuk menyolong ke area Orange Habitat, tapi ditahan sama seorang Albert. Tembakan dengan Lord yang mencoba untuk masuk kali ini di area midnya. Ingin berada di garda depan untuk Arceus dan bahkan sudah ada Downing Light yang sudah dilontarkan oleh seorang Clay hanya untuk mencicil aja poking ke arah seorang Momo. Tapi kali lihat R7 masih di dalam strike-nya sakit banget ke arah seorang Yams dan juga ke arah seorang Momo, sehingga membuat Momo harus mundur ke area base-nya. Dan ini dia, Lord sudah mulai mendekati ke arah base, di mana top dan juga bottom menjadi agresi dari minion yang kita lihat. Tapi sementara itu, Finn di depan sana mencoba untuk mencari momen, akankah Finn flicker dan juga wall charge. Kita masih menunggu Downing Light, karena dua orang Moon dan Yums di sana masih bisa sustain untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Tapi dari atasnya, inhibitor turret lagi dan lagi diambil oleh tim Arceus. Sementara itu, dual management di pop up untuk memukul mundur player-player dari Arceus. Sepertinya belum ada agresi lebih lanjut. Momo di sana sakit banget. Dua hit dari Renner serang Skylar yang on point. Menunjukkan serang Momo disambut di Downing Light. Watch dikeluarkan. Harus hilang dua orang dari tim Todak Malaysia. Akankah ini menjadi akhir karena wave minion sudah mulai masuk. Mega Formace di sana untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Belum bisakah karena dari atas dan bawah Formace harus mulai bisa meng-clear minion juga untuk bertahan karena 5 orang player masih sustain. Double kill didapatkan oleh seorang Skylar dan wipe out untuk arah Haikyuu Hoshi. What a play! 2-0 untuk arah Haikyuu Hoshi. Wipe out ke arah tim Todak. Dan lihat gak sih seberapa objeknya Finn. Dia gak peduli teman-teman yang lagi war. Dia kebuka tuh bes.
Ini udah Iya. ayo, kedewasaannya guys, ayo guys. Guys, jangan lupa best guys. Please guys, please. Tapi tadi wah masih tershock atau terkaget-kaget sama Skylar ya? sih. Gila sih. Bener-bener damage yang on point dikeluarkan dari Rainersnya. Emang Skylar ini tipikal Beatrix yang pakai Rainers ya, nggak lebih prefer ke arah Wesker kali ya? Iya, dia karena sekarang Wesker juga masih OP banget OP kan. banget ya, betul. Gila tuh sekali one hit udah bocor Pak darahnya. Bocor Pak darahnya dan betul aja akhirnya tadi terbukti di mana nggak bisa melepaskan Beatrix ke pawangnya ya. Gak boleh nih Nggak kayaknya. boleh kayak dilepas. Jadi bingung lagi nih. Tadi yang pertama ngelihat Finn pakai Franco kesulitan. Jadi di respect ban oleh tim Todak Malaysia. Terus juga ngeliat Lancelot kesulitan di respect ban oleh Malaysia. Di game yang kedua ini dibuktikan nggak ada Lancelot, nggak ada Franco pun masih kesulitan nih. Apakah mau di ban juga Beatrixnya dari Skylar yang tadi kita lihat benar-benar memberikan agresi yang cukup baik ke arah tim Todak Malaysia. Wow, tapi luar biasa banget sih Araki Hoshi. Ternyata masih menjaga disiplinnya mereka ya.